saja boleh kita buat. Orang muda sesuai, sangat sesuai. Ya, teman-teman sekalian, Ustadz ini mengaku bahwa dia adalah seorang misioner dan ia baru 2 tahun menjadi seorang Kristen, kemudian keluar dan masuk agama Islam. Nah, seorang yang sebelumnya adalah agama Buddha dan kemudian meninggalkan agamanya yang Buddha dan masuk Kristen, dan hanya dalam jangka waktu 2 tahun ia masuk menjadi seorang Kristen dan menjadi seorang misioner. Maka saudara harus ingat bahwa orang yang semacam ini, pengetahuan apa yang akan dia miliki untuk dia bisa menjadi seorang pengajar? Apa yang akan dia sampaikan mengenai Injil? Apa yang akan dia sampaikan mengenai ajaran Alkitab jikalau baru 2 tahun ia menjadi seorang Kristen? Nah, sedangkan orang Kristen sendiri yang lahir dari kandungan Kristen, keluarga Kristen, harus butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa memberitakan Injil dan mengajar dengan benar. Lalu Anda seorang yang tidak menyerti dengan iman Kristen dan dalam jangka waktu 2 tahun tanpa belajar lalu tiba-tiba menjadi seorang penginjil, itu sudah pasti bahwa Anda belum paham dan tidak mungkin paham, dan karena belum paham maka Anda pasti akan salah dan Anda akan pasti menjadi seorang penghujat Tuhan. Itu sudah pasti. Dan kalau saja Anda bersama saya di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah komunitas Kristen, maka saya nggak akan pernah bolehkan Anda untuk menjadi seorang pengajar. Karena apa? Anda belum memiliki akses ke sana. Anda harus belajar dulu. Karena kalau tidak belajar, apa yang kamu mau sampaikan? Apa yang kamu mau sampaikan? Karena kamu belum belajar, kamu mau mengajar, saya jamin dengan pasti bahwa ajaranmu adalah ajaran sesat. Dan kamu pasti akan menjadi penghujat Tuhan karena kebodohan Anda. Nah, mengapa demikian? Karena Anda telah menjadi alat setan untuk menghujat Tuhan. Alasannya sederhana, tanpa belajar yang baik, maka Anda hanya akan menjadi alat yang berguna bagi setan untuk menghujat Tuhan. Karena setan suka memakai kebodohan untuk menghujat Tuhan. That's it. Nah, untuk kejelasannya, mari simak video selengkapnya. Waktu di situ nampak dia entahlah ini serba indah, karena semua hampir boleh. Dalam yang pertama semua hampir tak boleh. Arak tidak boleh, tipu tidak boleh, semua tak boleh. Bunuh tak boleh, perempuan tak boleh, cuti tak boleh, memang semua tak boleh. Pati-patinya tidak ada, tak ada. Tiada. Ini macam sufi lah, betul-betul sufi. Tahlil selalu, pakai ihram selalu. Tapi bila kita hijrah ke Nasara, nampak mudah, karena kepercayaannya mudah. Kalau kita percaya kepada Nabi Isa sebagai Tuhan, He become our Savior. Dia jadi penyelamat kita, apa dosa pun tidak problem. Jadi mudah, apa saja boleh kita buat. Orang muda sesuai, sangat sesuai. Tetapi selepas saya berapa tahun di dalam agama Nasara, saya rasa macam betul apa yang dibawa oleh Isa. Sepatutnya agama itu mudah.
susah, bukan agama. Dan bila saya rasa itu yang betul, saya pun buat suatu perjanjian dalam diri saya mesti bawa agama saya ini kepada kawan-kawan saya yang belum menjadi masalah lagi. Itu yang saya mengambil bahagian khusus menjadi mubalik orang Nasara selama 2 tahun. Ya, saudara sekalian, memang benar bahwa di dalam kekristenan tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan saksi dusta, tidak boleh menipu, dan sangat banyak. Harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Dan yang lebih lagi, Yesus mengajarkan bahwa kasihanilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu ajaran kekristenan. Dan silahkan lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Dan tidak sama dengan agama seberang yang menghalalkan, yang dengan seenaknya memenggal kepala orang dan sebagainya. Jadi di dalam kekristenan, saudara akan melihat bahwa betapa besar kasih yang diajarkan di dalam kekristenan. Anda yang bukan seorang Kristen bisa membayangkan bahwa jikalau musuh saja dikasihi dan didoakan, maka kamu yang menjadi sahabat atau keluarga akan ada belas kasihan dan doa yang dipanjatkan untukmu. Makanya di dalam kekristenan itu ada yang namanya doa syafaat. Kita mendoakan orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang buta, orang yang berkekurangan, orang yang miskin, orang yang sedang ada dalam perjalanan. Kita mendoakan pemerintah dan sebagainya. Semuanya kita doakan. Tempat di mana kita berada pun kita berdoa. Pemerintah dari pemerintahan pusat sampai pelosok-pelosok tanah air pun kita doakan. Supaya apa? Para pemimpin diberikan hati yang takut akan Tuhan dan memimpin negara ini dengan baik. Dan itu adalah kekristenan. Dan kekristenan itu adalah agama yang sangat unik di muka bumi ini. Nah, kekristenan tidak mendoakan kematian untuk kematian orang, mengkafir-kafirkan orang, dan menjadi sok suci lebih dari yang lain. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Tidak ada. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kekristenan itu unik. Nah, tadi Ustadz yang menjadi alat setan memfitnah kekristenan bahwa di dalam kekristenan lakukan dosa itu boleh. Lakukan dosa apapun itu boleh. Mencuri, berjudi, berzina, menipu, yang Tuhan lakukan sesuka hati, yang Tuhan dan anak muda lakukan sesuai dengan yang muda sukamu, itu semuanya boleh. Masing-masing melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan tidak ada konsekuensinya. Karena apa? Yesus sudah mati bagi mereka untuk itu. Nah, yang jelas kekristenan tidak mengajarkan demikian. Dan seperti saya katakan sebelumnya, bahwa tanpa belajar dia pasti akan salah dan akan menjadi penghujat Tuhan. Dan itu berarti bahwa Pak Ustadz telah berhasil dipakai oleh iblis menjadi alatnya, karena setan tidak mau agar dia sendiri yang nantinya akan dihukum. Dia harus mencari teman-temannya untuk sama-sama mengalami penyiksaan nanti. Dia tidak mau menderita sendiri. Dia harus cari teman-temannya, dan salah satu temannya adalah Pak Ustadz. Yang kamu ngoceh dan jelas. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, dan orang di luar Kristen, orang-orang Muslim, dengarkan saya, bahwa orang Kristen itu diajarkan bahwa kehidupan mereka harus mencerminkan karakter Kristus, harus berpadanan
dengan Injil Yesus Kristus. Harus ada terlihat dari buah kehidupannya bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Jikalau tidak, maka itu hanya menipu diri sendiri. Sebab jika dia sudah diselamatkan, maka akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Hati yang takut akan Tuhan itu ada dalam dirinya, dan ia mengenal hukum-hukum Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang bertentangan dengan Allah dan kebenarannya. Itu diketahui oleh orang Kristen. Jadi kalau kamu berbicara mengenai bahwa lakukan apa boleh, ini boleh karena semua sudah ditebus Kristus, maka kamu pembohong dan kamu penghujat dan kamu pendusta dan kamu adalah alat iblis. Saya harus terus terang katakan ini kepadamu. Kamu adalah alat iblis. Nah, berbicara mengenai hal ini, kalau ketika kita membaca surat Roma, di dalam Roma pasal 6 di dalam tema mati dan bangkit bersama Kristus, di sana berbicara mengenai orang-orang seperti kamu Ustadz yang menjadi alat setan. Di sana kita melihat bahwa jika seorang yang sudah mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, bolehkah ia bertekun di dalam dosanya supaya bertambah kasih karunia? Paulus berkata bahwa sekali-kali tidak. Jadi orang yang sudah diselamatkan akan ada wujud dari keselamatan itu sendiri terpancar di dalam kehidupannya. Jadi saya tidak katakan, ingat saya tidak berkata bahwa orang Kristen yang sudah percaya Yesus tidak berdosa lagi, tidak. Kita hidup di dalam dua zaman, yaitu zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Itu kita sedang hidup di dalam zaman itu, karena zaman yang akan datang sudah terjadi di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi kita menanti zaman yang akan datang, yaitu kita juga akan mengalami kematian dan kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Jadi kita hidup di dalam dua zaman di mana ada senang, ada duka. Jadi kita tidak selamanya ada di dalam zona baik atau zona senang. Dan kita juga tidak selamanya ada di dalam kesusahan. Nah, itu dua zaman yang kita hidupi pada saat ini. Nah, orang Kristen diajarkan untuk senantiasa hidup berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan senantiasa merenungkan Taurat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang percaya. Jadi perkataan kamu Ustadz yang mengatakan bahwa di dalam kekristenan lakukan ini boleh karena Yesus sudah tebus, itu bukanlah ajaran kekristenan. Kekristenan tidak mengajarkan demikian. Karena jika kita telah mengambil bagian di dalam Yesus Kristus, ingat bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus hidup manusia dari dosa dan maut. Dan kita telah mengambil bagian di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Sebab kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah anak-anak Allah karena Kristus. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, memang orang-orang ini seringkali berusaha sekuat dan semaksimal mungkin untuk selalu memutarbalikkan kebenaran dan berbicara seperti apa yang ada di dalam otak mereka. Mereka memang sudah menjadi alat yang sangat berguna bagi setan, dan celakalah mereka yang tidak mengajarkan kebenaran.
dan memutar balikan kebenaran demi apa yang mereka inginkan. Terkutuklah kamu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, dan kamu orang-orang Muslim, dengar, orang Kristen di dalam Yesus Kristus itu adalah ciptaan baru. Mereka sudah menjadi ciptaan baru. Mereka bukan lagi budak dosa. Mereka bukan lagi hamba dosa, tetapi mereka adalah anak-anak Allah karena Yesus Kristus. Yesus Kristus telah berkorban untuk menebus hidup manusia. Dan kita yang mengambil bagian dalam Yesus Kristus, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati untuk menebus hidup manusia dari dosa dan maut, kita disebut ciptaan yang baru. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, di sana sangat jelas, ciptaan baru, bukan lagi ciptaan lama, karena ciptaan lama sudah jatuh di dalam dosa, dan melalui Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, menjadikan manusia sebagai ciptaan baru. Silakan bandingkan dengan Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Di sana sangat jelas, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan dosa dan maut, dan demikian juga maut telah menjalar ke semua orang karena perbuatan dosa satu orang. Nah, kemudian di dalam pasal yang sama, di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, tapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena Yesus Kristus. Klaim Ustaz tadi bukanlah ajaran Kristen, sebab ajaran Kristen melarang dengan keras untuk mempermainkan pengorbanan Yesus Kristus. Sebab di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 26 sangat jelas di sana menegaskan mengenai cara hidup orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan atau yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana kita melihat bahwa dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikan adalah setia. Dia yang menjanjikan adalah setia. Jadi ini sangat jelas di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-29 sampai 26. Ya, di sana juga kita menemukan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan giat melakukan menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ingat, sudah ada peringatan bahwa jika kita sudah
berkata bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa kita hidup baru, kita sudah ditebus, dan kita sengaja berbuat dosa setelah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus untuk dosa itu. Yang ada adalah kematian yang menyedihkan dan penghakiman yang dahsyat yang akan menghanguskan orang-orang durhaka. Ini adalah ajaran kekristenan. Ini adalah ajaran Alkitab. Jadi kalau kamu berkata bahwa orang Kristen lakukan apa aja boleh, kamu memfitnah. Tapi saya tahu bahwa karena kamu adalah alat setan, maka biarlah kamu yang sesat tetap menjadi sesat, dan pergilah kamu Ustadz ke neraka, karena memang kamu pantas untuk tinggal di sana. Jadi kamu Ustadz yang keluar dari Kristen, kamu memang ditentukan untuk binasa, karena kamu tidak pernah dipilih oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus tidak pernah mengenal engkau. Sebab jikalau ia memilih engkau, maka ia akan menyertai dan menuntun engkau, dan akan menguatkan engkau di dalam segala sesuatu yang kamu alami, masalah, persoalan, dan dia akan meneguhkan, dan engkau akan bertekun sampai pada kesudahan. Tetapi karena dia tidak mengenal engkau dan tidak pernah memilih engkau, itulah sebabnya kamu tidak pantas untuk berada di dalam kekristenan. Kamu memang pantas untuk keluar dari kekristenan, karena kamu memang pantas untuk binasa. Kamu memang pantas untuk binasa, karena kamu memfitnah ajaran kitab suci, kamu memutarbalikan kebenaran, dan kamu berbicara sesuai dengan apa yang kamu ingini. Ingat bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan Tuhan tidak berkata seperti yang kamu katakan, dan kamu berkata bahwa Tuhan berkata demikian, maka terkutuklah kamu dan masuklah kamu ke dalam neraka jahanam nanti. Memang kamu pantas untuk masuk ke situ, dan tidak ada gunanya ada juga orang Kristen seperti kamu. Karena kalau kamu masuk Kristen dan kamu tidak mau belajar, tidak ada guna, sudah pasti kamu akan menjadi perusak. Maka patutlah kamu keluar dari kekristenan, karena kita tidak membutuhkan orang-orang seperti kamu, dan Kristus juga tidak membutuhkan orang-orang seperti kamu. Termasuk saya juga, Kristus tidak butuh saya, tapi saya yang butuh Kristus untuk menyelamatkan saya. Ingat itu, bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan kamu dan tidak membutuhkan saya, tapi kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan, dan hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus Kristus, saya pastikan bahwa kamu akan binasa, kamu akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam Yesus Kristus akan ada kehidupan kekal, sebab Kristus telah mati, dan tetapi kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Jadi orang-orang Kristen juga akan mengalami kematian, tapi kita tahu bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Sebab di balik kematian ada kebangkitan, dan itu adalah harapan yang ada di dalam kekristenan. Tuhan kiranya memberkati saudara seiman dimanapun berada, dan kiranya teman-teman juga terus mendukung channel ini dan membagikan ke teman-teman supaya mereka juga diteguhkan, supaya mereka juga dikuatkan, supaya mereka tidak terombang-ambing dengan berbagai ajaran sesat, dan mereka terus bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan pada akhirnya menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom.